Banyak penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan. Benda-benda kuno tersebut pastinya berkaitan erat dengan sejarah. Melalui sejarah, tentunya kita dapat mempelajari berbagai hal misterius yang pernah ada di masa lalu. Maka dari itu para ahli berusaha keras untuk dapat mengungkap berbagai fakta kehidupan di masa lalu. Melalui catatan atau dokumen kuno, para arkeologi dan sejarawan dapat mengungkap mengenai kehidupan yang terjadi di zaman dahulu. Tapi terkadang, ada pula penemuan bersejarah yang bahkan tidak tercatat di dokumen mana saja sampai penemuan ini akhirnya menjadi misteri besar. Berikut adalah ulasan mengenai penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis. Lalu, apa saja penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis? Mari kita simak selengkapnya. Peta Piri Reis. Penemuan benda kuno yang pertama adalah peta Piri Reis. Peta ini ditulis oleh seorang admiral Angkatan Laut Turki yang bernama Piri Reis yang pertama kali ditemukan tahun 1929. Hal yang membuat para ahli kagum dan kaget dengan peta tersebut adalah si pembuatnya melukiskan bentuk daratan yang sangat akurat. Peta ini melukiskan Eropa, Afrika Utara, Brazil, dan Antartika. Bukan hanya keakuratannya saja, tapi peta ini juga dapat menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan sekitar 300 tahun kemudian. Peta Piri Reis ini menggambarkan benua tersebut secara detail dengan wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. Gua Longyu. Gua Longyu merupakan deretan gua yang dibuat manusia dan berada di Tiongkok. Gua ini diperkirakan dibangun pada tahun 212 SM. Gua tersebut berdiri sekitar 30.000 meter persegi dan di dalam gua ini ada kamar, jembatan, sampai kolam. Penemuannya sejak tahun 1992 menjadi penggalian bawah terbesar di dunia yang pernah dilakukan. Para ahli mulai dari arkeologo, ahli mekanis, sejarah, dan geolog, semuanya ikut meneliti gua raksasa buatan manusia tersebut. Walaupun demikian, tidak satu orang pun yang mengetahui bagaimana mereka dapat membangun gua raksasa tersebut. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan 1.000 pekerja selama 6 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi, aneh, karena tidak ada satu alat pun dan tidak ada catatan tentang apapun. Baterai Baghdad. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di dekat Baghdad, Irak. Letak perbedaan dengan guci yang lain adalah adanya batang logam dan sebuah tabung yang ditemukan bersamaan. Diperkirakan bahwa alat ini dipakai untuk melapisi benda perak dan emas memakai proses yang disebut sebagai elektroplating. Yang membuat aneh adalah benda ini berasal dari 250 SM sampai tahun 224. Kehadiran teknologi sejenis ini di zaman yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah memahami tentang kelistrikan jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Penjelasan lain adalah penemuan benda kuno ini dipakai sebagai wadah gulungan suci. Kodeks Gigas atau Kitab Iblis. Kitab Iblis atau Kodeks Gigas ini merupakan salah satu penemuan kuno yang dikelilingi dengan mitos dan misteri. Legenda mengatakan bahwa teks ini dilihat oleh seorang pendeta abad ke-13 karena perintah iblis. Konon katanya pendeta tersebut menulis sebuah buku hanya dalam waktu semalaman dan setan menandainya dengan gambar diri sendiri. Kitab ini ditulis dalam 160 lembar dengan media kulit binatang dan membutuhkan sekitar 2 orang untuk bisa mengangkatnya. Diperkirakan menulis buku ini seharusnya membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Tapi yang membuat aneh, hasil analisis mengatakan bahwa buku ini sama dan konsisten di setiap halamannya. Artinya, Kitab Iblis ini ditulis oleh satu orang dengan waktu yang singkat. Surat Iblis. Penemuan benda kuno ini diyakini mempunyai usia 300 tahun.
Tulisan ini ditulis oleh seorang biarawati yang bernama Maria Crocifissa della Concezione dari Biara Palma di Montechiaro, Italia, yang terbangun dari pingsannya pada tanggal 11 Agustus tahun 1676. Maria mengatakan bahwa menulis isi surat tersebut ketika dirinya kerasukan. Untuk menafsirkan maknanya yang mana 14 kode ditulis membuat para peneliti akhirnya kewalahan. Surat ini mengatakan bahwa Tuhan sebagai beban berat. Lalu, dikatakan juga bahwa Tuhan berpikir bahwa Ia dapat membebaskan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Terima kasih.